Paudi Sugina oleh Ustaz Hilman. Kepada Ustaz Hilman ahli senjata biologi yang berasal dari Inggris. Di usia 63 tahun dia masih loncat dari lantai 29 apartemennya sendiri. Kimiawan asal Prancis, Victor. Beliau menjadi orang yang bekerja di pemerintahan untuk melawan negara yang menjadi musuhnya. Dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, menelan 29 sel. Juga ada lagi ilmuwan fisikawan yang lain bunuh diri dengan menenggak cyanida. Ada juga yang menyayat tangannya. Ada juga yang menghirup briket sampai mati. Kim Jong Hyun, seorang aktor Korea. Saya tidak tahu dia vokalis atau bukan, tidak kenal juga. Sebenarnya Kim Jong Un. Kalau Kim Jong Un belum bunuh diri, baru bunuh orang. Kim Jong Un bunuh diri di kamarnya karena dibully oleh netizen. Ada banyak tekanan yang datang pada dirinya, yang membuat dirinya tertekan dan frustasi. Akhirnya bunuh diri dengan menghirup briket. Asap yang sangat berbahaya, arang yang sangat berbahaya. Jika tadi para ilmuwan dengan segala prestasinya bunuh diri, lalu Kim Jong Un dan para aktor Korea tadi meninggalnya juga bunuh diri. Kira-kira apakah kalian tidak jangan ya, jangan. Tapi saya baca data. Kalau kita baca data internasional WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, merilis ada 1 juta manusia yang bunuh diri dalam 1 tahun. 1 juta manusia dalam 1 tahun. Artinya dari sekian menit, dalam 2 menit ada percobaan bunuh diri di setiap negara. Dan di antara negara-negara yang melakukan bunuh diri itu, di antaranya disebutkan ada India, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara yang sebetulnya memiliki orang-orang yang hebat. Bahkan penemu Photoshop itu orang India. Orang-orang yang menemukan teknologi canggih itu orang-orang Jepang. Jepang merupakan negara paling banyak memproduksi teknologi canggih. Tapi di Jepang ada arah kiri. Di Jepang ada pulau. Yang di sana ada gunung, dan gunung itu tempat bunuh diri orang-orang Jepang yang susah. Pun di Korea banyak yang mentalnya lemah, mentalnya tempe. Orang Korea itu dia galak-galakan, didam-damkan oleh akuat seluruh Indonesia, mungkin ya. Tapi meninggalnya sangat lemah. Kita kaitkan, kita coba bahas ayat yang tadi saya bahas dalam Al-Quran. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kita dikeluarkan dari perut ibu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Kemudian Allah memberikan kita apa? Sama penglihatan, sama wal absara apa? Pendengaran dan wal afida. Hati, perasaan, masa dalam tafsir disebutkan bahwa hati ini adalah puncak atau pusatnya akal. Lalu tashkurun. Jadi Allah memberikan alat komunikasi tadi, alat untuk menyerap
diri sendiri. Dan di antara mereka bermula untuk melakukan bunuh diri. 93% adalah perempuan. Kenapa? Kenapa perempuan ada apa sih? Kenapa sih kawan? 7% laki-laki, 53% perempuan. Nah, maka kita coba bahas ke ayat tadi. Ilmu pengetahuan ternyata dalam Islam berkaitan dengan akidah. Betul? Makanya tadi dikasih pendengaran, penglihatan dan hati itu langsung dan turun buat bersyukur kepada Allah. Bukan buat menambah prestasi yang akhirnya di akhir hidupnya stres. Seorang seniman juga di Jerman, dia pelukis, seniman hebat. Ketika ide-idenya tidak dipakai oleh orang dan dihalang-halangi oleh pemerintah, dia frustasi, gagasannya nggak diterima, nggak diapresiasi, dia juga bunuh diri akhirnya. Jadi percuma prestasi tinggi, matematikanya 9,99, fisikanya 102 dan lainnya. Tapi kalau dia tidak terikat dengan iman, bunuh diri. Nah, santri yang di UG, kalian sudah punya modal penting hari ini, walaupun belum sepintar orang-orang tadi, belum sepintar Ernest Hemingway, seorang novelis peraih Nobel, yang dia juga meninggalnya bunuh diri, yang keluarga bapaknya juga bunuh diri. Kalian belum secerdas Ernest Hemingway ataupun para penemu tadi, tapi modal terpenting hari ini yang harus disyukuri adalah kalian menjadi santri Persib. Kenapa? Karena kalian pertama dilahirkan dari rahim seorang ibu muslimah, ayah seorang muslim, lingkungan muslim, lingkungan Islam, negara dengan mayoritas Islam kedua di dunia setelah Pakistan. Itu modal terpenting. Minimal Islam dulu, nanti kita belakangkan. Kalau dikaitkan dengan yang tadi, mau pintar tapi bunuh diri, atau tidak terlalu pintar tapi muslimah, maka mengaitkan ilmu pengetahuan itu harus dikaitkan dengan larang turun tadi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hal yang harus disyukuri oleh kalian apa? Allah telah memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada paman Nabi Muhammad, kepada ayah Nabi Ibrahim, kepada istri dan putra Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Nuh, dan Allah memberikan itu kepada kita. Apa? Hidayah. Paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, tidak meninggal dalam keadaan muslim. Juga bapaknya Nabi Ibrahim yang disebutkan sekarang sebagai pemenang satu membuat bersalah. Kita bukan siapa-siapanya Nabi Ibrahim. Kita hanya umat Nabi Muhammad yang hidup jauh setelah umat meninggal, tapi kita mengimani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu modal terpenting. Itu yang harus disyukuri. Jadi kalau hari ini ada di MTS, capek belajar, jangan apa-apa. Sementara ya, capek. Nanti dari sini lanjut lagi belajar agama yang betul. Nah, saya menemukan juga fakta ternyata hari ini dalam penerbitan buku banyak sekali buku-buku bertemakan tentang luka mental, tentang kesehatan mental. Baik itu buku ataupun lagu-lagu itu tentang kesehatan mental. Ini kenapa? Ternyata masalah mental hari ini di Gen Z dan juga Gen Alpha, yang kelas 7 Gen Alpha ya, kelas 7 kelas 7 Gen Z dan Gen Alpha, kalau saya Gen milenial sama-sama itu banyak sekali yang mengeluhkan masalah mental. Kalaupun tidak berani tadi seperti menyayat tangannya, minimal mereka stres. Dengan apa? Dengan pikirannya sendiri. Nah, maka Islam, Al-Quran berbicara tentang kesehatan mental. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika kita sedang ada masalah, maka datangnya ke Allah, lari ke Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Datangnya ke Allah, bukan datang ke teman yang belum tentu ngasih solusi. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Belum tentu kalau teman bisa jadi bocor curhatannya tiba-tiba ada di media sosial. Jadi curhatnya ke Allah. Islam dan kesehatan mental saling memiliki keterkaitan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan lakan dan Allah Ta'ala. Jangan bersedih, ada Allah. Allah bersama kita. Ini tentang bagaimana Islam menjaga kesehatan mental kita agar tetap dalam
tentang kesehatan mental. Maka hari ini kalian bersyukur sampai yang tadi kapasitas Pak tiap hari ada sabar. Satu hari ya, walaupun masih ada yang susah belum sabar. Pertanyaan sabar tiba-tiba saja bilang sabar. Dari SAW tadi bilang masih banyak. Bersyukur kalian memiliki habit dan lingkungan yang setiap kalian bertemu dengan teman-teman bersalaman dan saling mendoakan. Bisa jadi ketika kalian pulang dari rumah, dari sekolah ke rumah, di jalan selamat itu ada doa dari salaman tadi. Mungkin ada doa salam teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan keselamatan. Karena ketika naik angkot kemudian tidak jatuh, naik motor kemudian selamat sampai rumah, itu bisa jadi ada doa dari sahabat satu kelas. Itu habit yang luar biasa. Kultur yang tidak akan mungkin ditemukan di sekolah yang tidak menunjuk selalu sebagai dasar. Satu, saya ulang, ilmu pengetahuan yang kita terima hari ini yang dianugerahkan oleh Allah tujuannya hanya untuk ibadah. Ta'alakum turun. Jadi manfaatkan matanya, telinganya, hatinya, pikirannya. Kalau kata Taufik, ya fokus on begitu ya. Fokus kepada Allah ya. Bersyukur, jangan lupa bagaimana para ulama dulu, Imam Ghazali, Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang dulu belajarnya 1000 sampai mereka harus berjalan kaki berkilometer untuk menemui jawaban, untuk menemui guru. Kalian datang di kelas, diam aja, gurunya yang datang minimal ketika jam tentang ya sore. Dulu untuk menemui guru itu sampai jalan kaki jauh. Kalau hari ini mah kalian di kelas ada fasilitas, ada tembok, ada AC, ada gelembung, ada kipas angin, enak gitu hari ini. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Tapi tadi sebelum ditutup, tadi Ustaz Taufik membisikkan biar saya memberikan motivasi agar kalian produktif berkarya ya, karena saya penulis dan tadi malam baru pulang pertunjukan teater setengah satu malam, jadi agak ngantuk sedikit. Dan hari ini saya rilis buku, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terus, kesimpulan, jadi sibukkan diri kalian dengan